Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Wahyuni dari kelas 9 DO nomor absen 5. Nama saya Intan Silviana Putri dari kelas 9 DO nomor absen 17. Nama saya Adelia Aldina Agnes dari kelas 9D nomor absen 1. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka, disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, reposeliro, dan toleransi, yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. B. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. C. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perilakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Sudjarno Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain: tidak seimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Mempelajari atau mendalami pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. Faktor biologis. Kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mampu mencukupi. Untuk solusinya dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup
hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Faktor psikologis. Faktor psikologis dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antara anggota masyarakat. Si Clarkson dalam bukunya yang berjudul Universal Category of Cultures mengungkapkan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut. A. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan secara khusus. Agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Secara umum, masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi-organisasi kemasyarakatan saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring dengan era reformasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Maka dalam pelaksanaannya, setiap ormas harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Secara formal, yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Secara informal, pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi-formal, misalnya lembaga-lembaga kursus. Dan non-formal, pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam perolehan ilmu pengetahuan. Misalnya mencontek dalam ujian, jual beli kunci jawaban. Do. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi, serta boleh dikatakan bahwa masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Untuk belajar suatu budaya sekelompok masyarakat, seseorang harus menguasai bahasa sekelompok masyarakat tersebut. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Hal tersebut terjadi karena terdapat sejumlah besar bahasa di wilayah Indonesia. Demikian pula halnya terhadap bahasa daerah. Bahasa daerah kita cenderung telah tergusur karena penggunaan bahasa daerah dianggap kampungan. Penggusuran terhadap bahasa daerah akan berakibat terhadap tergusurnya kebudayaan daerah. Dengan demikian, masyarakat itu akan kehilangan jati dirinya. Bahasa daerah menjadi asing di daerah sendiri karena tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. E. Sistem mata pencaharian.
Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini, misalnya dengan melakukan pencurian. F. Sistem teknologi dan peralatan. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Hal tersebut merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia, bahkan dapat mengekspor ke luar negeri. Perkembangan piranti yang mendukung pengaksesan informasi yang diawali dengan perkembangan komputer, hal ini mempengaruhi gaya hidup dan beberapa aspek budaya di Indonesia. Perkembangan teknologi selama tahun 2004 sampai saat ini membawa dampak yang positif dan juga negatif jika tidak ditanggapi dengan secara bijak. Jika pengguna teknologi di Indonesia tidak mempunyai kesadaran yang cukup kuat, bisa saja hal ini akan mengubah dan bahkan menggantikan budaya-budaya yang saat ini sudah ada di Indonesia. G. Kesenian. Menurut KBBI, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut William A. Hanlon, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Seni rupa. Meliputi seni lukis, seni potung, seni ukir. B. Seni sastra. Meliputi puisi dan prosa. C. Seni pertunjukan. Meliputi seni tari, seni drama atau teater, dan seni musik. C. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya sebagai berikut. A. Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal. B. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. C. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. D. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah. E. Pelaksanaan pelatihan pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program atau perencanaan pembangunan. F. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.